kabarnya hari ini? Kabar saya baik, Bu. Luar biasa. Ya, sama-sama luar biasa ya. Jadi terima kasih buat Ibu Indira yang sudah meluangkan waktu untuk datang, kita berdiskusi. Jadi pada hari ini kita mau berdiskusi santai, Bu, ya, tentang rencana pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Saya ingin memahami lebih dalam apa yang Ibu lakukan di kelas, sehingga Ibu nantinya saya ini bisa memberikan dukungan yang paling sesuai terhadap Ibu. Ya, jadi Ibu Indira, ini bukan mengenai penilaian, tapi lebih pada kolaborasi. Kita sama-sama belajar untuk meningkatkan kualitas. Baik Ibu Indira, silakan disampaikan strategi apa yang Ibu gunakan nanti untuk pembelajaran di kelas. Baik, Bu. Strategi yang saya gunakan di dalam kelas adalah yaitu yang pertama, saya akan membuat strategi siswa untuk menonton sebuah film ataupun video tentang perubahan sosial budaya. Kebetulan materi saya tentang perubahan sosial budaya. Dan dalam itu saya menyuruh mereka mengamati video tadi, kemudian saya membuat mereka dalam bentuk diskusi kelompok, membagi mereka 6 satu orang satu kelompok. Kemudian mereka akan saya suruh untuk mempresentasikan hasil dari diskusi mereka, Bu. Apakah nantinya Ibu akan menggunakan presentasi digital? Iya, saya akan menyuruh mereka untuk mempresentasikan secara digital hasil dari diskusi kelompok mereka. Ya, itu sangat bagus, Bu, yang sudah Ibu sampaikan itu. Kira-kira model pembelajaran apa nanti yang akan Ibu lakukan di kelas? Yaitu model pembelajaran kooperatif, Bu, di mana saya harus melibatkan, membuat siswa terlibat semua di dalam diskusi kelompok tadi, bahwa mereka semua itu harus bekerja sama, berkolaborasi. Jangan hanya satu orang yang aktif, tetapi semua siswa yang dalam kelompok itu aktif, dan dimana saya akan memberikan nantinya penilaian, ya, penilaian kepada siswa yang aktif dan yang belum aktif. Baik, Bu, berarti tadi Ibu juga sudah sampaikan penilaian nanti yang Ibu lakukan. Berarti penilaian di awal nanti Ibu sampaikan itu ya. Ya, kira-kira bagaimana model penilaian nanti? Ibu jelaskan lagi kira-kira yang dilakukan nanti di kelas. Baik, model penilaiannya tadi yaitu saya akan membuat penilaian selama proses pembelajaran, Bu, ya. Siswa yang aktif tadi dan yang tidak aktif tadi, saya akan buat dia penilaian formatif, Bu. Jadi ada prosesnya nanti sampai mereka presentasi, mereka akan saya nilai. Dan siswa yang lain, Bu, jika siswa yang lain dari kelompok lain memberikan tanggapan, juga akan saya berikan plus atau penilaian. Ya, baik Ibu. Jadi kita sepakati bahwa tadi untuk fokus observasinya itu adalah untuk melihat keterlibatan siswa, ya, dalam proses diskusi dan bagaimana mereka berbagi pengetahuan, ya. Itulah nanti yang menjadi fokus kita nanti di dalam observasi, baik Ibu. Jadi saya catat itu tadi yang menjadi ya, saya catat Ibu yang menjadi fokus untuk observasi kita pada hari ini. Baik Bu, terima kasih. Selamat bertemu nanti di kelas ya Bu. Oke, silakan masuk Ibu Indira, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Selamat siang Ibu Indira. Siang, Bu. Bagaimana perasaan Ibu tadi melaksanakan pembelajaran di kelas? Saya sangat senang dan bangga melihat adik saya, Bu, yang aktif. Iya. Jadi kan Bu, Ibu kan ketika melaksanakan pelajaran di kelas itu kan sesuai dengan modul ajar yang sudah Ibu susun. Bagaimana tadi Bu dengan tujuan pembelajaran Ibu, apakah sudah tercapai? Bagaimana dengan alokasi waktunya? Bagaimana dengan modul pembelajarannya dan asesmennya tadi? Kira-kira secara keseluruhan tadi yang sudah Ibu lakukan, coba Ibu refleksikan ini bagaimana? Baik, Bu, ya, saya sangat senang ya karena tadi tujuan pembelajaran saya yang saya buat di awal sebelum pembelajaran tadi mulai ada 3 dan tiga-tiganya saya bisa sampaikan dan anak didik saya rata-rata bisa mencapai ataupun mampu mereka menjawab apa yang saya buat di tujuan pembelajaran, Bu. Seperti contohnya, ya, di tujuan pembelajaran pertama siswa mampu menjelaskan tentang perubahan sosial budaya. Ketika mereka tadi presentasi semua bisa, dan ketika kawannya juga memberikan tanggapan atau pertanyaan
kan Bu, siswa mampu menyebutkan faktor-faktor perubahan sosial budaya. Dan yang ketiga tadi, bahwa apa yang menjadi dampak ataupun dampak negatif dari perubahan sosial budaya dan dampak positifnya. Siswa tadi juga bisa menjawab. Jadi saya masih senang tujuan pembelajaran saya tadi tercapai. Strategi yang saya gunakan juga mereka lebih gampang memahami dengan menonton tadi di YouTube yang saya tayangkan film tentang perubahan sosial budaya. Dan modelnya tadi juga ya hampir sebagian besar siswa tadi mereka terlibat, berkolaborasi, berbagi dan mampu memberikan tanggapan antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Ya, dan penilaian saya memang ya secara di prosesnya tadi yang saya bilang itu bahwa memang di penilaian tadi hanya berapa orang yang tidak pasif, jadi memang nilai mereka kurang lah. Sedangkan yang lainnya tadi saya sangat applause Bu. Ya, jadi siswa saya memang memahami dan mengerti, tahu apa itu perubahan sosial budaya. Jadi setidaknya mereka memang ada makna yang mereka terima dari pembelajaran saya dan memang mudah bisa mereka terapkan. Karena dari dampak daripada perubahan sosial budaya itu kan ada positif dan negatif. Ya, saya tekankan tadi dampak negatifnya jangan dilakukan seperti penggunaan HP. Jika lama menggunakan HP, walaupun itu salah satu perubahan sosial budaya dan teknologi, mereka akan mengalami dampaknya yaitu dengan mata mereka radiasinya ke tubuh dan ke mata mereka akan ya mengalami mata yang ragu. Dan mereka tadi paham Bu, jadi sangat senang. Semoga lah nanti kita ini Bu mengurangi penggunaan HP agar mereka jauh dari penyakit ataupun mata. Sangat luar biasa Ibu Indira tadi saya perhatikan juga di kelas, dan di sini juga bisa merefleksikan apa yang sudah Ibu lakukan tadi di kelas. Kira-kira Bu ada sedikit nggak kecemasan Ibu tentang siswa-siswa tadi yang beberapa dari mereka yang belum dapat aktif? Kira-kira apa yang mau Ibu lakukan selanjutnya terhadap mereka? Ya baik Bu, seperti yang tadi Bu, ada beberapa memang itu ya Bu yang tidur 4 orang tadi Bu yang tidak aktif, mereka pasif. Ya. Nanti saya akan mencoba melakukan pendekatan kepada mereka Bu, kenapa mereka tidak aktif dalam diskusi kelompok ataupun pembelajaran yang saya berikan. Ya, nanti kalau sudah saya mengetahui apa yang menyebabkannya, penyebabnya, saya akan mencoba mencari solusi dari permasalahan mereka tadi Bu. Jika memang mereka nanti lebih senang model pembelajaran yang saya terapkan digabung, dipadukan, kolaborasi, misalnya tadi menonton YouTube atau film tentang proses budaya atau kemudian tentang materi yang lainnya adalah dengan dibuat bermain, ya bermain sambil belajar. Nanti akan saya mencoba memadukan itu Bu di dalam pembelajaran berikutnya. Jadi memang dari dulu saya akan melakukan pendekatan kenapa mereka pasif, tidak aktif dalam pembelajaran, apa kendalanya. Nanti akan saya cari solusinya. Ya, berarti tadi Ibu melakukan pendekatan dulu kepada mereka, kemudian mungkin dengan menambahkan dengan teknik bermain mungkin, atau mungkin bisa Ibu lakukan dengan bagaimana teknik penugasan berkelompok, artinya yang tidak aktif tadi mungkin bagaimana supaya dia bisa mungkin menjadi memberikan ide atau menjadi peran lah dia untuk menjadi mempresentasikan gitu, atau kira-kira seperti itu. Ada yang mungkin bisa Ibu masukkan ide seperti itu, teknik penugasan itu Ya, penugasan peran dan kelompok. nah, bisa Bu, nanti akan saya buat juga dalam kelompok bermain tadi mereka bisa berperan. Ya. Karena tadi kalau dia tadi dalam perubahan sosial budaya yang aktif tadi, saya nanti akan membuat dia menjadi seorang ahli pencipta handphone. Misalnya ini pencipta laptop, mereka akan berperan dulu. Iya, baru iya. Misalnya dia dalam perubahan sosial budaya ini dengan dia menggunakan model pakaian terbaru. Nah, jadi berperan mereka nanti bisa mereka melihat oh kayak gini rupanya perubahan sosial budaya. Karena dengan begitu Bu, masukan itu tadi siswa nanti akan lebih aktif Bu. Terima kasih masukannya Bu. Ya, baik. Jadi Ibu Indira, jadi dari hasil tadi yang sudah kita perhatikan tadi di kelas semuanya, bahwa model pembelajaran cooperative learning yang sudah Ibu sampaikan tadi kelas Ibu lakukan di kelas sudah sangat luar biasa, sudah tadi dapat meningkatkan partisipasi siswa, kemudian dengan mereka tadi menonton video, berarti yang
menonton video yang dekat dengan kehidupan mereka. Berarti sudah ada konteks yang nyata yang mereka perhatikan, itu sudah bermakna bagi mereka itu ya. Kemudian mungkin tadi ketika mereka presentasi melihat tampilan yang menarik, ketika menggunakan digital itu jadi hal yang menggembirakan bagi mereka. Dan juga saya perhatikan tadi ibu juga sudah membuat speaking ya, mereka suasana kelas itu menjadi lebih menyenangkan. Jadi menurut saya tadi Ibu Mira sudah sangat luar biasa. Jadi tetaplah dipertahankan Ibu dengan tambahan-tambahan yang tadi itu. Bagaimana tadi Ibu juga sudah bagaimana cara mengaktifkan siswa yang masif ya. Jadi untuk selanjutnya nanti kita dengan apa yang sudah Ibu sampaikan hari ini akan bisa diperbaharui di yang berikutnya. Oke Ibu Mira, ya terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Ibu selalu sukses dan bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Baik, Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Mira.